Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Talk Show Good Sex Indonesia bersama saya Fitri Anasani. Nah, kali ini saya sudah kedatangan pembicara kita, yaitu Kak Safina. Dia adalah alumni dari SUSI Program tahun 2019. Terus, sebelum kita masuk ke acara, saya akan sedikit bacakan kurikulum vitae dari Kak Safina. Nama Safinatul Fitriah, tempat tanggal lahir Semarang 4 Januari tahun 2000, nomor telepon 082 186 246 307, alamat email safinatulfitriah20@gmail.com. Nah, langsung saja kita ke dalam acara talk show ini. Ini ada beberapa pertanyaan dari audiens seputar SUSI program ataupun yang dilaksanakan oleh Kak Safina. Nah, pertanyaan pertama ini ada dari audiens. Apa sih itu SUSI program, Kak? Oke, jadi program SUSI atau Study of the United States Institutes ini merupakan salah satu exchange program dari US Embassy atau Kedutaan Amerika Serikat, yang mana ini merupakan kesempatan bagi teman-teman dari berbagai negara lain untuk bertukar pikiran dan juga mengikuti program tersebut di Amerika, seperti itu. Kira-kira pendaftarannya itu dibuka dari mulai bulan apa sampai bulan apa sih, Kak? Untuk pembukaan program SUSI itu sendiri itu sebenarnya antara bulan April sampai dengan bulan Oktober ya, dan untuk jadwalnya sendiri untuk lebih tepatnya itu sudah ditaruh di website US Embassy. Nanti mungkin untuk websitenya linknya bisa disediakan buat teman-teman kita aja ya. Menarik sekali ya teman-teman. Kira-kira syarat pendaftaran dari program SUSI itu sendiri itu apa sih, Kak? Apa menurut Kakak sulit atau mudah atau bagaimana? Untuk syarat pendaftarannya itu sama ya, relatif sama untuk seluruh program exchange itu hampir sama ya. Mungkin kita harus mengumpulkan CV, motivation letter, terus personal statement dan sebagainya seperti itu. Jadi ada 2 tahap dalam seleksi, yaitu pertama seleksi berkas, yang kedua seleksi wawancara. Jadi ketika kita sudah lolos seleksi berkas ini baru nanti kita wawancara begitu. Untuk berkas yang harus dikumpulkan ada beberapa seperti CV dan juga personal statement dan lain-lain ya, seperti dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan untuk program exchange sejenis lah begitu. Menurut Kakak itu siapa sih yang eligible untuk mendaftar pada program ini? Kalau untuk yang eligible untuk mendaftar itu seluruh mahasiswa itu eligible, Kak. Jadi itu SUSI itu terbuka untuk seluruh jurusan dari semester apapun, mahasiswa di tingkat pertama, kedua, ketiga ataupun keempat itu masih diperbolehkan ikut. Dari jurusannya sendiri itu tidak ada spesifikasi tertentu, jadi mahasiswa boleh ikutan. Kemarin teman saya juga yang dari Libanon itu mahasiswa S2 tapi juga masih boleh ikutan seperti itu. Oh, seperti itu ya, Kak. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya. Strateginya yang Kakak lewatin untuk masuk dalam program tersebut itu apa sih, Kak? Menarik ya. Kalau untuk masalah strategi, yang paling pokok adalah kita persiapkan diri semaksimal mungkin, dan kita persiapkan untuk persyaratannya itu sematang mungkin. Karena persiapan itu kan sesuatu yang memang harus disiapkan secara matang ya, jikalau kita ingin mendapatkan suatu beasiswa seperti itu kan. Yang pertama persiapan yang jelas kurikulum vitae, di mana kita harus membuat kurikulum vitae itu kita menarik dan juga eye catching untuk program seleksi tersebut. Jadi apa yang program itu akan laksanakan itu di CV kita itu ada track recordnya. Misalkan kalau kemarin itu kan saya ikut itu SUSI-nya itu dalam rangka Religious Freedom and Pluralism. Nah, di dalam CV saya itu juga sudah saya siapkan bahwa dulu saya juga pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang sejenis dengan Religious Freedom and Pluralism seperti itu. Terus juga untuk personal letter
personal statement-nya itu harus ditulis secara singkat, padat, dan jelas, di mana itu ditulis di bawah 350 kata, tapi dalam satu file di bawah 350 kata itu sendiri kita harus bisa merangkum niat kita, apa yang harus kita lakukan, nanti kalau keterima kita mau ngapain aja, dan sebagainya, sehingga untuk proses seleksi tersebut itu nanti mereka bisa memilih kita gitu. Kita menarik bagi mereka, oh ya saya mau ambil yang ini aja kayak gitu. Jadi memang persiapan kayak gitu nggak bisa instan ya Kak ya. Memang harus disiapkan dari jauh-jauh hari, sehingga ketika ada kesempatan datang kita bisa apply dan insya Allah keterima gitu. Nah seperti itu ya strateginya teman-teman. Nah sekarang ke pertanyaan selanjutnya Kak. Dahulu tuh kampusnya itu dari mana saja sih? Apakah jurusannya juga sama seperti kakak atau ada jurusan yang lainnya? Oke. Kalau untuk partisipan sendiri ya, itu kalau dari angkatan saya itu kemarin dari Indonesia itu ada 8 orang. 8 orang itu dibagi menjadi 2 kloter yang berbeda. Jadi kalau SUSI itu kan kayak ada beda-beda kloter gitu ya. Walaupun berangkatnya di waktu yang sama dan programnya dilaksanakan di waktu yang sama, tapi untuk programnya itu beda-beda. Kalau saya kemarin itu kan Religious Freedom and Pluralism. Kalau teman saya itu kemarin itu Youth Education and Closing the Skill Gap kayak gitu. Jadi itu beda. Jadi 4 orang ke Religious Freedom and Pluralism, 4 orang ke program yang satunya tadi. Dan itu teman-teman saya itu dari berbagai kampus yang berbeda di Indonesia. Ada yang dari UI, ada yang dari ITERA, ada yang dari UNES, ada juga yang dari Universitas di Maumere. Saya sedikit lupa namanya apa. Dan itu ada juga yang dari kampus-kampus lainnya. Jadi 8 orang itu berasal dari kampus yang berbeda. Kalau untuk jurusan sendiri itu kemarin saya dan teman saya dari Maumere itu dari pendidikan bahasa Inggris. Kalau teman saya dari ITERA itu dari perencanaan lingkungan atau apa gitu. Pokoknya beda-beda lah. Terus ada teman saya yang dari Universitas Wali Songo ya. Wali Songo itu juga dari jurusan akhlak tasawuf malahan. Jadi itu beda-beda gitu. Oh, jadi setiap jurusan itu punya peluang untuk masuk di situ. Iya, nggak ada spesifikasi jurusan tertentu. Justru memang karena itu kayaknya programnya itu cari variasi dalam jurusan itu loh. Jadi semua jurusan itu ada peluang untuk bisa ikut ke program tersebut gitu Kak. Oh, iya. Menarik sekali ya teman-teman. Ada pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari audiens ini ada pertanyaan gini Kak. Untuk programnya itu dibayari dari sana atau setengah dari kampus atau pribadi atau bagaimana Kak? Oke, untuk SUSI program sendiri ini itu kemarin saya dapatnya alhamdulillah fully funded ya. Jadi untuk seluruh biaya itu di cover oleh US Department. Jadi dari pemerintah Amerika Serikat. Jadi itu saya fully funded, benar-benar yang fully funded. Mulai dari pembuatan visa, menginap di hotel dan semuanya di sana, living cost-nya pun semuanya itu ditanggung oleh sana. Jadi saya benar-benar fully funded dan tidak mengeluarkan biaya apapun. Alhamdulillah ya Kak. Ya, alhamdulillah. Lah, kalau di sana itu Kakak kegiatannya apa saja sih? Apa cuma belajar saja atau bisa jalan-jalan refreshing kemana gitu? Oh iya, jelas bisa refreshing ya. Tetap bisa jalan-jalan ya. Di sana itu kemarin kalau saya itu programnya Religious Freedom and Pluralism. Jadi emang kita ada kelas, kita juga ada kunjungan-kunjungan atau site visits ke beberapa tempat-tempat peribadatan. Jadi kita juga pergi ke gereja, kita pergi ke masjid, kita pergi ke berbagai macam tempat peribadatan di sana. Terus di dalam kelas juga kita adakan diskusi, ada presentasi tentang kebebasan beragama dan juga pluralisme di Amerika Serikat. Kita juga belajar tentang US konstitusi, kita juga belajar tentang banyak hal lah. Kita juga banyak mengunjungi museum-museum, dan itu hal yang sangat menarik ya, mengunjungi museum-museum di sana. Itu menurut saya itu yang paling memorable, karena waktu ke sana kemarin alhamdulillah kita juga dapat kesempatan untuk ke PBB. Kita bisa ke PBB, kita ke banyak tempat yang lainnya. Terus kita ke 9/11 juga, 9/11 museum.
dan banyaklah jadi kita masih tetap bisa jalan-jalan lah, maksudnya ada sedikit waktu yang bisa kita gunakan untuk jalan-jalan. Ya gimana ya, di sela-sela program itu pasti kita ada istirahat dan kita tetap bisa jalan-jalan. Belajar sambil jalan-jalan. Betul, jadi kita dapat benefitnya itu double ya, bisa jalan-jalan tapi belajar tetap oke gitu. Untuk program dari Susi sendiri itu apa sih Kak sebenarnya? Kan masyarakat awam itu kurang paham ya, program kayak gitu tuh manfaatnya buat apa sih, tujuannya buat apa sih, gitu apa sih Kak sebenarnya? Kalau untuk program Susi itu sendiri ya, itu menurut saya program yang sangat bermanfaat ya, karena kita bisa belajar bersama teman-teman dari belahan dunia lain, dan juga kita bisa exchanging thoughts, di mana kita bisa tahu pendapat mereka akan suatu hal itu seperti apa, kebebasan beragama di negara-negara masing-masing seperti apa, kita bisa melihat di Amerika itu seperti apa kebebasan beragamanya, terus juga banyak hal lah. Jadi kita bisa mendiskusikan banyak hal itu ketika kita bertemu sama teman-teman langsung dari berbagai negara tersebut. Karena kan seperti yang pernah saya dengar dari seseorang ya, ketika kita membaca buku itu dengan kita mengalami hal tersebut secara nyata, itu pasti hasilnya akan berbeda ya, karena kita mengalami tersebut secara personal dan kita bisa mendapatkan pengalaman secara real, berbeda dengan membaca buku yang dimana kita hanya membayangkannya saja tentang oh seperti ini, tapi ketika kita bertemu langsung dengan orang-orang tersebut, maka kita ada kesempatan untuk berdialog dengan mereka. Jadi program seperti ini sangat bermanfaat ya, saya lihat untuk teman-teman semuanya. Jadi kita bisa belajar dari mereka, kita juga bisa jalan-jalan gratis lagi ya kan. Jadi banyak banget sebenarnya benefit yang didapat dari program Susi ini kayak gitu. Kalau ya program Susi itu sendiri itu mendukung untuk teman-teman itu bisa bertukar pikiran dengan teman-teman dari belahan dunia lain. Jadi ini kesempatan yang sangat luar biasa. Jadi silakan digunakan sebaik-baiknya gitu. Iya, kakaknya juga luar biasa ya teman-teman. Amin. Ini ada pertanyaan lagi Kak. Kira-kira di sana kakak itu mengalami culture shock enggak sih Kak? Untuk culture shock ya, culture shock itu sendiri mungkin ada beberapa culture shock yang ya sebenarnya itu sedikit sulit untuk dijelaskan ya. Yang penting ketika kita pergi ke suatu tempat kan pasti kita mengalami yang namanya culture shock, di mana segala sesuatu terasa baru dan gimana kita harus bersikap kayak gitu ya. Culture shock sendiri untuk apa ya? Mungkin lebih ke kalau hal-hal umum itu biasa, karena nggak tahu ya, mungkin karena saya memang mengambil atau merasakannya itu biasa gitu. Tapi ada satu yang sedikit menonjol itu ketika orang-orang yang berpacaran, karena memang kan di sana kan biasa ya kayak menunjukkan affection ke pasangannya di umum, itu kan memang ada malah seperti itu. Tapi kalau di sini kan kayak kita malu-malu kayak di tempat umum. Jadi kalau di sana itu lebih showing affection ya, itu lebih gimana, lebih terbuka gitu loh kalau mereka berpacaran, dan memang mereka di publik itu biasa. Sedangkan kalau kita kan agak gimana gitu kan. Jadi tapi as long as kita melihatnya itu sebagai sesuatu yang biasa ya, maksudnya ya nggak apa-apa sih, kita pasti bisa adaptasi. Jadi budayanya sendiri. Ya betul, karena kan setiap negara punya itu kan budaya sendiri, apalagi kita Asia, mereka berbeda gitu. Jadi berbeda lah, tapi tetap bisa diterima lah gitu. Nah, selanjutnya ada ini pertanyaan lagi, kakak kan di sana pakai hijab ya. Nah, perspektif orang sana itu bagaimana sih? Apakah melihat kakak kok hijaban itu apa gimana gitu? Iya, itu salah satu hal yang ditakutkan oleh teman-teman saya ya sebelum saya berangkat. Itu banyak sekali pertanyaan yang berdatangan kepada saya. Kamu kan berjilbab, masa kamu mau ke sana? Beneran kamu serius mau ke sana kayak gitu? Padahal sebenarnya ya pada saat itu, saat saya belum berangkat ya, saya juga jadi kepikiran ini terus gimana nanti, apa gimana, karena saya sendiri juga gimana ya, tetap nervous kan kalau mau berangkat tuh. Tapi saya bismillah yakin nggak apa-apa gitu. Akhirnya sampai di sana ternyata biasa aja, orang-orang di sana tuh biasa aja dengan orang-orang yang berjilbab dan sebagainya. Dan banyak juga orang-orang di sana yang sudah berhijab ya di daerah saya dulu. Karena saya dulu kan stay-nya di Philadelphia. Lah di situ ada banyak sekali perempuan berhijab, saya sering ketemu.
Dan hal luar biasa yang saya temui di sana adalah ketika perempuan berhijab bertemu dengan perempuan berhijab atau perempuan hijab sedang berjalan, lalu ada laki-laki mungkin dia muslim ya, mereka selalu mengatakan Assalamualaikum seperti itu. Jadi seperti langsung disapa. Iya, langsung menyapa. Mungkin karena kita sama-sama muslim, jadi kita menyapa secara langsung. Padahal itu lagi jalan. Misalnya kita mau ke mana, ke toko mau cari apa gitu ya, dan itu ketika di jalan kita ketemu seperti itu langsung disapa aja langsung gitu, Assalamualaikum, ya saya jawab Waalaikumsalam gitu. Jadi biasa aja orang-orang di sana, orang-orang yang melihat saya juga enggak yang melihat yang aneh gitu, enggak. Jadi itu benar-benar yang stigma yang harus dipecahkan ya. Jadi nggak apa-apa ke Amerika pakai jilbab itu nggak apa-apa, karena alhamdulillah enjoy aja. Saya juga tidak merasa terganggu ataupun diganggu. Orang-orang di sana juga tidak merasa terganggu atau diganggu. Jadi biasa aja, fine aja gitu. Jadi it's okay lah untuk jadi perempuan hijab yang traveling kemana-mana itu nggak apa-apa. Betul. Nah, jadi jangan takut ya teman-teman. Kalau wanita berhijab di sana tuh banyak kok wanita berhijab. Nah, lumayan. Jangan dipatahkan dengan wanita berhijab jarang ke Amerika. Nah, yang selanjutnya ada pertanyaan lagi. Kalau di sana makannya bagaimana sih Kak? Kan di sana banyak makanan yang tidak halal. Kakak kan harus menjaga benar-benar makanan itu halal. Bagaimana sih Kak sana makannya? Pertanyaan menarik. Jadi benar-benar yang kemarin itu ke sana, memang di sana kan nggak semua makanan, nggak makanan halal itu bukan sesuatu yang bisa ditemukan secara gampang ya. Tapi untuk daerah saya itu relatif gampang sih sebenarnya. Ada restoran halal juga. Jadi memang terjamin halalnya. Ada juga banyak apa itu namanya ya, kayak lunch bus kayak itu loh. Jadi itu memang bukanya kalau sudah waktunya makan siang itu, jadi ada di kayak mobil gitu, dan itu biasanya yang halal itu yang makanan-makanan Turki itu banyak sekali. Kita bisa pesan nasi, daging kambing atau daging sapi atau ayam, tapi memang halal kalau makanan-makanan Turki yang itu. Jadi kalau kita mau cari makanan halal itu memang agak sulit, tapi jangan khawatir karena akan ada label halalnya. Jadi ketika kita pergi ke supermarket pun kita kalau mau cari ayam itu ada tulisannya ayamnya halal, ini daging sapinya halal, dan semuanya itu ada labelnya. Jadi memang agak sulit tapi masih bisa kita perjuangkan lah ya. Bisa ditemukan. Ya, betul sekali. Terus alternatif lain kalau misal cari aman gitu ya, banyak-banyakin aja makan sayur, salad sayur itu benar-benar sesuatu yang halal ya kan. Jadi nggak susah sih kalau misalnya mau cari salad sayur. Jadi biasanya kalau pagi itu saya sarapannya roti, terus siangnya makannya salad sayur, dan malamnya nanti baru nyari yang makanan yang agak berat gitu ya. Ya itu untuk makan malam kayak gitu. Jadi memang ya harus berjuang ya namanya kita berada di negara lain ya, di mana makanan halal itu tidak semudah saat kita berada di Indonesia. Jadi memang harus berjuang. Tapi emang di situ malah kita merasakan bahwa wah luar biasa ya gitu. Jadi ya jadikan suatu pengalaman aja lah ya gitu. Nah di sana tuh kira-kira kakak berapa lama sih waktu itu? Ada kesan-pesannya apa gitu yang paling terkesan? Apakah ada makanan favorit di sana mungkin? Iya betul oke. Kalau kemarin itu sushi program yang kemarin itu dilaksanakan selama 5 minggu ya. Jadi saya 5 minggu itu berada di sana, di mana saya itu stay-nya di Philadelphia, tapi saya juga ke New York, saya juga ke Washington di akhir acara untuk penutupan, dan juga sebelum itu kita ke Salt Lake City, Utah dulu untuk study tour. Jadi kita juga ke site visit gitu, kayak piknik lagi, tapi cuman ke tempat-tempat peribadatan dan sebagainya. Kita juga ke tempat-tempat yang bersejarah gitu. Pokoknya 5 minggu itu jadwal yang padat, tapi gimana ya? Oke, kita cuman seumur hidup sekali ya, jadi harus kita lakukan ini dengan sekuat tenaga dan harus tetap bahagia gitu. Jadi selama 5 minggu itu full di sana, tapi emang berpindah-pindah tempat tadi seperti ke tempat-tempat yang sudah saya sebutkan. Untuk pesan-kesan sendiri itu sangat berkesan ya, sesuatu yang terjadi di dalam hidup saya, yang salah satunya yang sangat berkesan adalah ketika saya mendapatkan kesempatan untuk pergi ke US tersebut.
selama 5 minggu. Jadi saya bersama teman-teman saya itu kita bertukar pikiran dan kita ngobrol-ngobrol dan kita berinteraksi langsung dengan teman-teman dari negara-negara lain, dan setiap momen dari program itu sendiri adalah sesuatu yang memorable gitu. Jadi tidak bisa dilupakan gitu. Jadi benar-benar perasaan yang saya rasakan saat itu sampai sekarang masih melekat dan mungkin tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya ya, karena itu kesempatannya sangat luar biasa dan tidak mungkin terlupakan kayak gitu. Kalau untuk pesannya sendiri, ya apa ya? Jangan pernah takut mencoba dan coba daftar susi. Ya itu aja sih. Pengalaman ya. Iya betul. Selanjutnya ada lagi nih Kak, banyak sekali nih Kak pertanyaannya dari audiens. Iya ya, nggak apa-apa. Nah kalau sudah sepulangnya Kakak dari Amerika, apakah ada kewajiban khusus atau program dari Susi sendiri yang harus Kakak laksanakan di Indonesia sendiri? Oke. Kalau itu sendiri itu kalau kayak program yang harus kita laksanakan itu, kita sebelum kita pulang atau dari awal itu kita sudah diberitahu bahwa nanti kita harus buat action plan. Action plan itu dimana sesuatu yang harus kita laksanakan ketika kita sudah pulang ke negara masing-masing. Kayak kemarin saya melaksanakan ini ketika awal-awal ketika saya pulang itu saya langsung mengadakan event ini di mana saya bekerja sama dengan teman-teman saya dari HMPSTBI. Kita bekerja sama untuk mengenalkan kepada teman-teman apa itu program Susi. Saya kemarin di sana ngapain aja, terus apa itu religious freedom and pluralism, terus juga kalau teman-teman berencana atau tertarik untuk diskusi lebih lanjut tentang kebebasan beragama dan pluralisme itu harus bagaimana. Jadi kemarin kita bikin event itu. Jadi memang ketika kita pulang dari sana kita harus transfer ya, bahasanya transfer ilmu ya, atau menyampaikan apa yang telah kita dapat di sana selama 5 minggu tadi, seperti itu. Jadi kemarin kita sempat ada diskusi sih dari teman-teman juga beberapa ada yang tertarik dengan program Susi ini gitu, pun tentang kebebasan beragamanya. Jadi sempat diskusi itu. Jadi itu aja sih yang perlu kita lakukan adalah kita berbagi tentang apa yang kita dapat ketika kita berada di Amerika selama 5 minggu tersebut. 5 bulan begitu. 5 minggu ya Kak. Iya. Nah, pertanyaan terakhir ini Kak, apakah benefitnya itu apa sih menurut Kakak? Oke. Kalau benefit itu ya ilmu itu sendiri, ilmu yang kita dapatkan selama kita mengikuti program, terus kita juga dapat koneksi. Kan itu kan program Susi itu kan sebelumnya juga udah ada, maksudnya tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita langsung link ke teman-teman alumni dari Susi program tahun-tahun sebelumnya. Kan kita juga ada grupnya di Facebook, itu ada untuk alumni Susi tahun sebelum-sebelumnya, jadi kita jadikan satu. Terus juga ada grup dari Kedutaan Amerika, US Embassy, itu untuk seluruh seluruh orang-orang yang pernah mendapatkan beasiswa ke Amerika. Jadi networking itu kita dapat banyak banget ketika kita mengikuti program tersebut. Jadi salah satu manfaatnya adalah mendapatkan networking tadi, di mana itu tidak bisa dengan mudah kita dapatkan ya, gitu. Jadi itu sesuatu yang harus disyukuri ketika dapat networking itu tadi selain dari ilmu tersebut. Terus juga Susi ini setelah selesai programnya 1 tahun ini, kan saya berangkat 2019, ini kan sudah 2020. Itu ada banyak sekali program-program follow up yang dilaksanakan setiap bulan. Jadi setiap bulan itu kita adakan Zoom meeting, itu program follow up-nya itu ada banyak sekali. Jadi per bulan itu rutin gitu loh. Jadi dari Meridian sendiri ada, dari Host Institute saya sendiri juga ada, yang mana itu Dialogue Institute, dan itu dilaksanakan secara 1 bulan sekali, di mana teman-teman alumni itu bisa jadi partisipan, atau misal ada sesuatu yang ingin disampaikan, yang bisa dibagikan, itu kita juga bisa jadi speaker juga. Kemarin teman saya juga ada yang jadi speaker di saat Susi online tersebut, dan itu sekarang sudah
berlaku hampir 3-4 kalian sampai saat ini. Jadi itu tadi ilmu yang bermanfaat ya, jelas networking, jelas pengalaman yang tidak terlupakan, jelas, dan juga ada program-program follow up yang bisa menunjang ilmu pengetahuan kita gitu. Wow, itu sih. Banyak sekali ya teman-teman manfaatnya. Nah, kita sudah di akhir acara. Terima kasih banyak buat Kak Safina atas cerita pengalaman pribadinya yang menarik, bukan? Sama-sama. Jangan lupa daftar programnya ya teman-teman. Betul sekali, stay tune aja ya di websitenya US Embassy. Nanti insya Allah kita kasih linknya ya di bawah. Jadi untuk ketika ada program-program yang lain seperti Waisili atau maupun Susi, itu teman-teman bisa langsung apply begitu. Yang penting teman-teman tetap semangat dan jangan patah semangat. Jadi harus terus mencoba gitu ya. Try again. Oke, try again, siap. Sekian dari kami dari GoChange Indonesia. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.